Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada sebuah pertanyaan nih. Kira-kira apa fase dalam berhubungan yang paling menyenangkan? Menurut penelitian yang saya adakan sendiri, maksud saya karena saya masih tunangan, jadi saya belum pernah sampai ada tahap yang lebih daripada itu. Menurut survei yang saya adakan sendiri, tentu saja dengan mencari di beberapa media daring dan beserta diskusi-diskusi dengan orang-orang yang saya tanyakan tentang hubungan mereka, fase terindah dalam suatu hubungan bukan berpacaran, tetapi ketika ada dalam momen PDKT. Rekan-rekan, PDKT adalah sebuah singkatan dari pendekatan. Kenapa pendekatan menjadi suatu hal yang menarik dalam fase hubungan? Karena dalam momen pendekatan ada yang namanya misteri. Seseorang akan mencari dan berusaha untuk melihat sisi-sisi yang masih menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Entah itu dengan cara bertanya, entah itu dengan semangat memberikan pesan melalui SMS, WA, atau bahkan surat-suratan. Nah, ketika PDKT ini sudah bukan lagi menjadi pendekatan, tapi berubah menjadi kata kerja, seringkali mulai muncul intrik-intrik di dalamnya. Mulai dari kebosanan dan tak jarang perlahan menunjukkan penurunan relasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pola ini nyatanya bukan hanya terjadi dalam hubungan antar relasi manusia saja, tapi juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Rekan-rekan mungkin pernah merasakan, beberapa orang mengatakan bahwa fase terberat dalam kehidupan bergereja adalah ketika jadwal pelayanan sudah rutin mengisi agenda-agenda. Minggu ini singer, minggu depan aser, minggu depannya lagi paduan suara. Aduh, pusing kepala, kapan waktu bersama dengan keluarga? Atau ketika sudah terpilih menjadi penatua, isinya rapat, dan rapat saja. Nah, mulai itu pelayanan perlahan menjadi rutinitas saja. Tak jarang doa hanya sekedar berbicara atau laporan kepada Tuhan saja. Kedekatan dengan Tuhan perlahan menjadi kabur dan hanya terisi dengan pikiran-pikiran, dan pada akhirnya tak jarang muncul kekecewaan dari kesimpulan diri sendiri terhadap Tuhan. Dari sinilah kita sadar bahwa tantangan sebagai pengikut Kristus itu bukan hanya saat kita merasa jauh, tetapi juga tantangan kadang seringkali datang ketika kita merasa dekat dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dipersatukan dengan Kristus. Judul perikop yang dibawa LAI dalam bacaan kita bukan main-main. Dalam konteks usaha Rasul Paulus meyakinkan jemaat Efesus bahwa Tuhan menyatukan orang-orang untuk jadi intim dengannya, diwujud nyatakan melalui Ia yang lahir, mati, dan bangkit bagi umat manusia. Dan dalam ayat yang tadi kita baca, Kristus mendekatkan diri nyatanya bukan hanya untuk mereka atau kita yang jauh saja, tetapi untuk kita yang sudah dekat. Ia tak pernah berhenti bersemangat membagikan damai sejahtera bagi kita. Dari sini saya berkata bahwa Kristus nyatanya tak pernah lelah untuk PDKT dengan kita. Dan hal ini berujung kepada sampai relasi kita bukan jadi orang asing atau bahkan terasingkan. Dan Kristus bukan hanya mengajak kita untuk kenal, tetapi Kristus mengajak kita untuk menjadi keluarga. Hal ini dicatat dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, rekan-rekan semua, mungkin tanpa sadar saat ini Anda
atau saya, atau kita semua sedang berada dalam fase ini. Mungkin saat ini kita sedang merasa jenuh. Oleh karena itu, baiklah kita mengingat bersama. Jika saja Tuhan tak henti-hentinya membagikan damai untuk kita, bukankah seharusnya kita tidak patah semangat dalam PDKT terus dengan Tuhan? Tuhan memberkati peziarahan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Karena pada momen sapaan gembala ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau tak pernah lelah Tuhan. Mendekatkan diri kepada kami, berelasi kepada kami, bahkan ketika kami capek dan penat. Tetapi Engkau adalah inspirasi yang nyata. Ketika kami menjelang Natal, merayakan peringatan kelahiran-Mu, momen tanda Engkau ingin mendekatkan diri sampai turun menjadi manusia untuk mengenal kami, maka perkenankanlah kami tak henti-hentinya ingin mengenal Engkau juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.